Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata pelajaran biologi kelas 10 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan materi tentang Pisces dan juga Aves. Nah, untuk anggota dari kelompok 1 ini ada Muhammad Fazli Zulki, lalu ada Putri Najwal Khairiyah, ada Atira Ilma, Diva Nuria, Satrio Wibowo, Rasya Aulia, dan Aldo Rudiansyah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Halo semuanya. Nah, di kesempatan kali ini kita bakalan bahas bareng-bareng mengenai salah satu klasifikasi dari Animalia. Tapi sebelum kita masuk materinya, kita mau nanya nih, pasti dong teman-teman pernah ngeliat ikan yang ada di kolam atau yang ada di laut, atau kayak burung yang terbang-terbang di langit-langit, atau bahkan ada juga nih ternyata burung yang nggak bisa terbang. Nah, sebenarnya kedua jenis makhluk itu sebenarnya dikelompokkan ke dalam klasifikasi apa ya di dalam Animalia itu, dan kenapa sih kok bisa diklasifikasikan kayak gitu? Nah, kita bakalan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jadi ternyata ikan dan burung itu memiliki kelas yang berbeda, tapi ternyata termasuk dalam satu film yang sama, yaitu Chordata. Nah, banyak yang beranggapan bahwa Chordata itu merupakan jenis makhluk hidup, terutama hewan atau klasifikasi dari Animalia yang memiliki tulang belakang. Tapi ternyata enggak loh. Chordata itu berasal dari kata Yunani, yaitu chorda, yang berarti dawai, senar, atau tali. Nah, ternyata Chordata ini punya karakteristiknya tersendiri, punya karakteristik yang khusus. Apa aja itu? Ada 4. Yang pertama, dia itu punya notochorda. Notochorda itu apa? Notochorda itu adalah struktur yang berbentuk seperti tongkat kecil. Sifatnya itu fleksibel. Dia juga tersusun atas komponen yang mirip seperti penyusun tulang rawan dan dapat ditemukan di semua embrio chordata. Jadi, semua makhluk chordata yang termasuk ke dalam jenis chordata itu punya yang namanya notochorda, terutama waktu embrionya. Tapi anggota-anggota chordata ini ada juga yang sebagian gak mempertahankan struktur chordatanya hingga dewasa. Jadi ada beberapa anggota dari chordata ini yang waktu dewasanya itu udah gak punya notochorda, tapi notochorda itu udah dimodifikasi lagi menjadi bentuk yang lebih sesuai dengan makhluk tersebut. Nah, notochorda ini terletak di antara saluran pencernaan dan juga simpul saraf dorsal. Kalau gitu, fungsi dari notochorda itu apa? Fungsi dari notochorda itu mirip seperti skeleton, yaitu untuk menopang dan memberi kekuatan mekanik pada embrio. Terus, notochorda juga berperan dalam perkembangan sistem saraf. Juga dia itu ikut berkontribusi dalam pembentukan tulang belakang pada selama fase embrionik pada chordata yang bertulang belakang. Tapi lama-kelamaan strukturnya itu bakalan hilang dan peranannya sebagai komponen struktural embrio akan digantikan oleh tulang belakang pada vertebrata dewasa. Jadi pada anggota atau pada makhluk yang bervertebrata atau yang bertulang belakang, waktu dewasanya itu dia udah nggak punya notochorda, tapi udah diganti sama tulang belakang. Nah, hewan yang punya notochorda belum tentu punya tulang belakang, tapi hewan yang punya tulang belakang itu sudah pasti punya notochorda. Jadi notochorda itu nggak selalu bakalan menjadi tulang belakang gitu. Nah, makanya anggota dari film Chordata itu sebenarnya nggak semuanya anggotanya itu punya tulang belakang. Ada juga anggota dari Chordata yang nggak punya tulang belakang. Makanya ada beberapa anggota Chordata yang dia itu juga invertebrata atau dia nggak punya tulang belakang. Contohnya itu sionalitas. Selanjutnya, karakteristik yang kedua itu adanya simpul saraf dorsal yang berlubang. Nah, simpul saraf dorsal itu apa? Simpul saraf dorsal itu terletak di bagian atas dari notochorda. Jadi setelah ini notochorda dan di atasnya itu adalah simpul saraf dorsal. Nah, bagian ini itu terbentuk dari perkembangan ektoderm yang selanjutnya akan menggulung selama fase embrionik. Nah, simpul saraf dorsal juga akan berkembang menjadi komponen sistem saraf pusat yang berupa otak juga sumsum tulang belakang.
Oke, yang selanjutnya karakteristik yang ketiga itu adanya pembukaan pada faring, yaitu juga dibedain lagi sesuai dengan jenis-jenisnya. Jadi pada invertebrata akuatik atau dia pada makhluk hidup yang hidup di air tapi dia itu nggak punya tulang belakang, pembukaan faring ini itu fungsinya buat keluarnya air. Jadi setelah air itu masuk terus melalui mulut terus disaring partikel makanannya, dia bakalan keluar dari struktur ini. Terus kalau dari vertebrata akuatik atau hewan yang hidup di air tapi dia punya tulang belakang, si pembukaan faring ini akan berkembang menjadi lengkungan insang, di mana lengkung insang ini itu merupakan bagian insang yang tersusun atas tulang rawan dan kartilago, dan strukturnya itu masih dapat ditemukan pada individu dewasa. Jadi dia masih berkembang sampai individu dewasa masih ditemukan. Nah, kalau untuk vertebrata darat atau hewan yang makhluk hidup yang punya tulang belakang yang hidupnya di darat, seperti misalnya itu mamalia, juga burung, pembentukan faring itu hanya muncul waktu fase embrionik aja dan bakalan hilang waktu dewasa karena berkembang menjadi rahang juga tulang telinga tengah. Nah, ciri-ciri selanjutnya itu dia ada ekor pos anal. Nah, ekor pos anal ini itu pemanjangan tubuh yang mirip sama ekor dan letaknya itu di belakang anus. Dia itu punya komponen rangka juga otot. Jadi untuk anggota chordata yang hidup di air, dia itu biasanya ekor pos anal ini bakalan berkembang menjadi sistem gerak atau alat gerak. Contohnya itu kayak sirip. Jadi sirip itu merupakan perkembangan dari ekor pos anal. Nah, tapi pada beberapa vertebrata di darat, bagian ekor pos anal ini ada yang berkembang lagi menjadi ekor. Jadi dari ekor pos anal, jadi dia berkembang menjadi ekor. Misalnya contohnya itu ditemukan pada kucing, ekor kucing, sama ekor monyet, dan masih banyak lagi. Nah, fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu untuk mengatur keseimbangan, juga memfasilitasi perkawinan, dan juga sebagai penanda ketika ada bahaya. Tapi nggak semua vertebrata yang ada di darat itu dia punya ekor atau ekor pos analnya itu berkembang menjadi ekor. Ada juga hewan vertebrata yang ada di darat itu dia tidak mempertahankan ekor pos analnya hingga dewasa. Jadi cuman sampai embrio aja. Contohnya itu di manusia dan kera. Kita nggak punya ekor kan. Nah, tapi kita itu punya suatu tulang yang ada di bagian daerah panggul yang sering disebut sama tulang ekor. Nah, tulang ekor ini yang menandakan bahwa waktu embrio kita itu pun punya yang namanya ekor pos anal. Tapi setelah kita dewasa, setelah kita bukan sebagai embrio lagi, ekor pos anal itu udah hilang, tapi digantikan menjadi tulang ekor. Nah, seperti yang udah kita sebutkan di awal video tadi, kalau ikan, burung itu termasuk dalam chordata, tapi dia itu diklasifikasiin lagi nih ke dalam subfilum. Jadi chordata kan merupakan filum. Nah, ternyata chordata itu punya subfilum atau turunan lagi. Ada 3. Yang pertama itu urochordata, cephalochordata, sama vertebrata. Nah, untuk urochordata dan cephalochordata atau yang pertama dan yang kedua itu mereka itu nggak punya tulang belakang atau mereka itu merupakan makhluk invertebrata. Sedangkan untuk vertebrata itu hewan atau makhluk hidup yang punya tulang belakang. Nah, pada kesempatan kali ini kita cuma bakal membahas tentang vertebrata aja, karena ternyata burung sama ikan itu termasuk makhluk hidup yang punya tulang belakang. Nah, kalau gitu emangnya vertebrata itu apa? Vertebrata sesuai yang udah disinggung dari tadi berasal dari kata vertebrae yang berarti tulang belakang. Jadi dia itu makhluk hidup yang punya tulang belakang. Karakteristik lebih lanjutnya itu dia sebagian atau seluruh notochordanya itu berkembang menjadi ruas-ruas tulang belakang. Jadi sebagian besar makhluk hidup yang termasuk ke dalam vertebrata, si notochordanya itu berkembang menjadi tulang belakang. Dia juga punya tengkorak dan kranium, di mana mereka berdua itu berperan untuk melindungi otak di bagian kepala. Dia juga punya endoskeleton yang terdiri dari tulang lawan dan tulang sejati. Dia juga punya sistem peredaran darah yang tertutup atau darahnya itu ngalir pada pembuluh darah, serta memiliki jantung dengan ruang bilik dan serambi. Selanjutnya, vertebrata ini bernafas dengan insang dan paru-paru, tapi ada sebagian makhluk hidupnya itu yang dibantu nih sistem pernafasannya sama pundi-pundi udara, yaitu burung. Nanti kita bakalan bahas lebih lanjut ya.
Selanjutnya, alat kelaminnya itu umumnya terpisah atau diozoeus. Jadi, satu individu itu hanya punya satu jenis kelamin. Tapi ada juga sebagian yang sifatnya itu hermafrodit atau dalam satu individu dia itu punya dua kelamin. Nah, pembuahannya itu terjadi internal atau dalam tubuh induknya. Juga ada juga yang eksternal atau di luar tubuh induknya. Untuk perkembangan reproduksinya itu ada 3. Ada ovipar atau bertelur, ovovivipar atau bertelur melahirkan, atau dia itu perkembangan embrionya itu di dalam telur tapi dia menetasnya itu di dalam tubuh induknya, dan juga vivipar atau dia melahirkan. Nah, vertebrata ini punya 2 superkelas. Jadi vertebrata ini kan subfilum. Nah, ternyata sebelum dia masuk ke kelas, dia itu dibagi dulu menjadi 2 superkelas. Jadi subfilum, superkelas, lalu kelas. Nah, superkelasnya itu ada apa? Ada superkelas Pisces dan juga ada superkelas Tetrapoda. Kenapa dibagi jadi 2? Kenapa nggak langsung aja ke kelas dibaginya? Ternyata pembedanya itu ada di alat geraknya. Di superkelas Pisces, alat geraknya itu adalah sirip karena dia hidupnya di akuatik atau di air. Jadi ikan itu biasanya disebut dengan superkelas Pisces. Lalu ada juga superkelas Tetrapoda, di mana tetra itu berarti 4 dan poda merupakan kaki. Jadi maksudnya itu alat geraknya itu kaki. Kakinya itu berupa sepasang tungkai yang ada di depan, ada 2 buah kaki, dan juga sepasang tungkai lagi yang ada di belakang, 2 buah kaki juga. Nggak semua anggota dari tetrapoda itu punya 4 kaki yang secara umum. Misalnya contohnya itu seperti sapi, nggak fix 4 kaki, tapi ada juga yang sepasang tungkainya itu seperti misalnya tungkai yang ada di depan itu dimodifikasi menjadi sayap atau tangan. Nah, itu bakalan kita klasifikasiin lagi menjadi beberapa bagian dan akan dibahas secara detail lagi. Tapi di kesempatan kali ini kita akan hanya membahas superkelas Pisces dan kelas dari superkelas Tetrapoda, yaitu kelas Apes. Gimana penjelasannya? Ikutin terus. Baik, sekarang kita masuk ke superkelas Pisces. Superkelas Pisces memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, alat geraknya berupa sirip. Yang kedua, memiliki penutup tubuh dari sisik yang merupakan modifikasi dari bagian epidermis dengan bagian dermis sehingga tersusun atas enameloid dan dentin. Yang ketiga, poikiloter. Pisces tidak mampu meregulasi atau mengatur suhu tubuhnya sehingga suhu tubuhnya akan berubah-ubah seiring dengan perubahan suhu lingkungan. Contohnya, ketika ikan di pagi hari, dia akan naik ke permukaan air untuk mendapatkan panas yang cukup yang digunakan untuk metabolisme tubuhnya agar dapat distimulasi dengan baik lalu siap beraktivitas. Yang keempat, bernafas dengan insang, di mana insang dapat mengekstrak oksigen yang terlarut di dalam air. Yang kelima, peredaran darahnya tertutup atau darahnya mengalir dalam pembuluh darah dan tunggal atau darah yang diedarkan ke seluruh tubuh hanya sekali melewati jantung. Yang keenam, memiliki 2 ruang jantung, 1 atrium atau serambi, dan 1 ventrikel atau bilik. Yang ketujuh, memiliki anus, di mana muara saluran pencernaannya berbeda dengan saluran urogenital. Yang kedelapan, sebagian besar proses fertilisasinya eksternal atau peleburan gamet jantan dan betinanya terjadi di luar tubuh individu betina, biasanya dengan memindahkan sel telur ke sel sperma di air. Yang kesembilan, anamniotik atau embrio tidak diselubungi oleh amnion karena reproduksinya dilakukan pada medium air. Yang ke-10, perkembangan embrionya. Yang pertama ada ovipar, perkembangan embrio terjadi di luar tubuh individu betina atau di dalam telur bercakang. Yang kedua ada opovivipar, perkembangan embrio dalam telur atau nutrisi embrio dari kuning telur tapi terjadi di dalam tubuh individu betina. Yang ketiga ada vivipar, perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh individu betina dengan nutrisi yang berasal dari plasenta yang terhubung dengan pembuluh darah induk. Yang ke-11, habitatnya di lingkungan akuatik baik air tawar, air asin ataupun air payau. Oke, sekarang saya akan membahas tentang struktur tubuh pada Apes dan Pisces. Yang pertama yaitu Pisces. Pisces sendiri artinya ikan. Jadi struktur tubuh ikan ditutupi sisik yang melindungi dari lingkungan luar atau cairan di sekitar maupun menghindari predator atau dapat merefleksikan cahaya untuk kamuflase. Bentuk umum sisik ikan yang pertama ada plakoid, berbentuk meruncing dengan struktur mirip denti gigi atau ada rongga berisi pembuluh darah dan saraf. Terdapat pada ikan bertulang rawan atau ikan hiu, struktur mampu meminimalisir suara saat berenang. Yang kedua ada ganoid, bentuk tebal seperti berlian atau diamond, saling tersusun rapat untuk memberikan perlindungan maksimal. Di ikan sturgeon, sisik ganoid mengalami pelebaran seperti perisai di sisi tubuh dan punggung. Sisik ganoid pada ikan alligator gar atau Astractostes spatula dapat dimanfaatkan sebagai perhiasan dan bagian tajam dari anak panah. Yang ketiga ada sikloid, berbentuk bulat pipi dengan permukaan luas halus, terdapat pada ikan arwana dan ikan salmon. Pada arwana berukuran besar dan saling menumpuk satu sama lain seperti atap rumah, bersifat
lebih fleksibel dan mampu mengurangi gesekan air. Yang keempat ada sphenoid, berbentuk pipih tapi ada struktur menjulur seperti gigi atau tooth scale yang menyebabkan teksturnya kasar, contohnya ikan bandeng. Karena keempatnya sama-sama pipih dan tidak punya enamel serta dentin, sikloid dan sphenoid termasuk sisik leptoid yang dapat tumbuh dalam bentuk lingkaran-lingkaran untuk menentukan usia. Modifikasi sisik ikan yang pertama ada gurar sisi pada ikan bertulang sejati yang terdapat pori dan mekanoreseptor atau sel sensoris untuk mendeteksi pergerakan air saat berenang. Yang kedua ada sisik plakoid, ikan hiu menyatu di bagian mulut dan termodifikasi menjadi gigi. Tidak semua ikan memiliki sisik, ikan yang tidak memiliki sisik memiliki ciri. Yang pertama kulit tebal, contohnya lamprey. Yang kedua lendir berbau dan pahit, contohnya ikan mandarin. Yang ketiga lempeng tulang yang ditutupi kulit tipis atau kulit yang mengalami penulangan, contohnya kuda laut. Dan terus selanjutnya ada struktur unik aves atau burung. Yang pertama pundi-pundi udara atau kantung udara yang tersebar di seluruh tubuhnya untuk meningkatkan efisiensi bernapas dan membantu paru-paru dalam proses bernapas, khususnya saat terbang. Terdapat dua jenis pundi-pundi udara, yaitu jantung udara anterior yang ada di bagian depan tubuh dan kantung udara posterior yang berada di bagian belakang tubuh burung. Yang kedua ada siring untuk memproduksi suara atau letak di dekat percabangan trakea. Yang ketiga ada tubuh di semati bulu. Tapi pada kakinya terdapat sisik dari keratin. Yang keempat ada kloaka dan membrana niktit. Oke, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari Pisces. Nah, jadi klasifikasi Pisces ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kelas Agnatha. Nah, Agnatha ini berasal dari kata am yang berarti tidak, lalu gnathus yang berarti rahang. Jadi kelas Agnatha ini berarti tidak memiliki rahang. Nah, ada karakteristik atau ciri-cirinya. Yang pertama, ikan ini bertulang rawan. Yang selanjutnya, Giles fish tidak memiliki rahang dan mulut membulat dilengkapi gigi parut. Nah, yang selanjutnya lidah dan gigi tersusun dari zat tanduk. Yang selanjutnya juga tidak ada sisik, tapi kulit tebal dan berlendir. Selanjutnya, Dioceus gonocoris saat dewasa memiliki satu jenis kelamin dalam satu individu, tapi hermafrodit memiliki 2 jenis kelamin dalam satu individu saat larva. Nah, yang terakhir ada fertilisasi secara eksternal. Contoh spesies dari kelas Agnatha ini adalah Lampetra fluviatilis. Itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya ada kelas Chondrichthyes. Nah, Chondrichthyes ini berasal dari kata chondros atau rawan. Yang selanjutnya adalah dari kata ichthyes atau ikan. Jadi ikan yang rawan. Nah, ada ciri-cirinya. Pertama adalah ikan bertulang rawan, endoskeleton dari tulang rawan. Yang selanjutnya memiliki rahang dan mulut di bagian ventral kepala atau bagian bawah kepala. Yang selanjutnya tubuh ditutupi sisik plakoid, habitatnya mayoritas di laut. Dan yang terakhir Dioceus gonocoris dengan fertilisasi secara internal maupun eksternal. Yang terakhir ada kelas Osteichthyes. Nah, kata Osteichthyes ini berasal dari osteons atau tulang dan ichthyes yaitu ikan. Nah, jadi ciri-cirinya ikan bertulang sejati, endoskeleton dari tulang sejati atau osteon yang tersusun atas matriks kalsium fosfat yang sangat keras. Selanjutnya memiliki rahang mulut di bagian anterior kepala. Yang selanjutnya ada sisik, bisa berupa sisik sikloid, ganoid maupun sphenoid. Nah, yang selanjutnya ada insang ditutupi oleh operculum atau penutup insang. Dan yang terakhir ada Dioceus gonocoris dengan fertilisasi secara umumnya eksternal maupun internal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan kelas Aves yang dibentuk menjadi 11 bagian. Nah, yang pertama, memiliki sepasang tukai belakang yang berupa kaki sebagai alat gerak dan memiliki sepasang tukai depan yang termodifikasi untuk menjadi sayap. Yang kedua, penutup tubuhnya berupa bulu yang merupakan modifikasi dari epidermis yang menonjol ke arah luar dan bercabang-cabang. Tetapi di kakinya terdapat sisik yang tersusun atas keratin. Yang ketiga, ada homotem. Apa sih itu homotem? Nah, homotem ini adalah yang mampu meregulasi Aves atau mengatur suhu tubuhnya agar selalu dalam kisaran normal, sehingga ia tidak dipengaruhi oleh satu lingkungannya ketika satu lingkungan itu sekitarnya dingin, dan ia dapat mengatur suhu tubuhnya agar tetap hangat. Begitupun sebaliknya. Nah, yang keempat ada bernafas dengan paru-paru, di mana paru-paru ini mampu mengekstrak oksigen yang ada di atmosfer. Nah, yang kelima ada sistem peredaran darahnya tertutup, darahnya ini mengalir dalam pembuluh darah dan ganda. Darah 2 kali ini melewati jantung sebelum diedarkan ke seluruh tubuh dari jantung, paru-paru untuk pertukaran udara, lalu ke jantung lagi dan lalu ke seluruh tubuh. Nah, yang keenam memiliki 4 ruang jantung, yaitu atrium atau serambi dan 2 ruang vertikal atau bilik. Proses ventilasinya ini internal, yaitu peluburan gamet jantan dan gamet betinanya terjadi dalam individu betina. Yang ke-9 amniotik. Nah, amniotik ini bersambung dengan embrio, diselungi oleh amnion dengan cairan amnion di dalamnya yang berfungsi untuk melindungi dan memfasilitasi perkembangan embrio serta memfasilitasi pertukaran udara maupun zat sisa. Yang ke-10 perkembangan embrionya berbentuk oviper, yaitu perkembangan embrio yang terjadi di luar
di luar tubuh, dan individu betina ini di dalam telur yang bercangkang. Dan yang terakhir, habitatnya ini berada di daerah darat. Baik, di sini saya akan menjelaskan klasifikasinya. Sampai saat ini terdapat lebih dari 10.000 spesies apes yang dikelompokkan menjadi 20-40 ordo. Kita akan membahas 8 ordo yang sering sekali ditemui, yaitu yang ke-1, Passeriformes, sering berkembang sehingga dikenal sebagai ordo burung penyanyi. Mayoritas merupakan burung bertengger, contohnya burung beo. Yang kedua, Colubriformes, kelompok burung merpati terbang cepat dengan sayap kucing, pemakan biji dan buah-buahan, contohnya burung berkutut. Yang ketiga, Falconiformes, hewan pemangsa dan aktif di siang hari, diurnal, contohnya burung elang. Yang keempat, Galliformes, burung yang tidak bisa terbang, kelompok ayam, kapung, dan juga burung barak. Ciconoformes, burung rawa berkaki panjang, kelompok burung bangau. Casuriformes, burung yang tidak bisa terbang, ukuran tubuh besar dengan bulu cerah, contohnya burung kasuari. Strigiformes, kelompok burung hantu, bulu sangat halus, ekor pendek, kepala besar dan bulat, cakar tajam dan sifatnya nokturna, aktif di malam hari. Psittaformes, kelompok burung nuri, umumnya berwarna cerah, contohnya burung kakatua.